Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati, semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di acara mini webinar dan Unit Link Award Media Asuransi. Mini webinar kali ini dengan tema Market Update mengoptimalkan return dalam investasi di masa pemulihan ekonomi, serta Unit Link Award 2022 yang diadakan pada hari ini, Kamis 21 April 2022. Perkenalkan, saya Ai Ahmad Hidayah, MC yang akan memandu acara pada hari ini. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Mengawali acara hari ini, marilah kita dengarkan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rizwinandi, Kepala Eksekutif IKNB OJK. Terima kasih juga kepada Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Bapak Budi Tampu Bolon. Terima kasih yang sama kami ucapkan kepada Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Bapak Togar Pasaribu. Selanjutnya, terima kasih kepada pembicara kita hari ini, yaitu Head of Research PT Infovesta Utama, Bapak Wawan Hendrayana. Kami sampaikan terima kasih juga kepada Dewan Juri Unit Link Award 2022. Terima kasih yang sama kami sampaikan kepada CEO, direksi, dan senior manajemen perusahaan yang hadir. Juga rekan-rekan wartawan, terima kasih telah bergabung di acara ini. Pada kesempatan ini, izinkan pula kami secara khusus mengucapkan terima kasih kepada para pendukung acara ini. PT AIA Finansial, PT Prudential Life Assurance, PT Chubb Life Insurance Indonesia, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, PT Aksa Finansial Indonesia, PT Aksa Mandiri Financial Service, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Simas Jiwa, PT Sun Life Financial Indonesia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, marilah kita masuk pada acara yang pertama, yaitu sambutan atau welcome speech dari media asuransi. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Aris selaku pemimpin redaksi PT Media Asuransi Indonesia. Beliau telah bergabung bersama kita secara online.
Bapak Ahmad Haris, silakan memberikan sambutan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Eksekutif dan Pengawas IKNB OJK, Bapak Riswinandi. Yang terhormat Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, AAJI, Bapak Budi Tambu Bolon. Yang terhormat Direktur Eksekutif AAJI, Bapak Togar Pasaribu. Yang terhormat para tokoh dan senior perasuran Indonesia, yang terhormat Dewan Juri Unit Link Award 2022, yang terhormat pembicara mini webinar Unit Link Outlook 2022, yang terhormat para eksekutif, CEO, direksi, dan manajemen perusahaan asuransi yang produk Unit Link-nya menjadi pemenang dalam Unit Link Award 2022 Media Asuransi. Yang terhormat pula kepada para undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul secara virtual dalam acara mini webinar dan virtual awarding Unit Link Award 2022. Mini webinar kali ini akan mengangkat tema market update, mengoptimalkan return dalam investasi unit link di masa pemulihan ekonomi, dengan menghadirkan pembicara Bapak Wawan Hendrayana, Head of Investment Research PT Infovesta Utama. Beliau merupakan analis senior pasar modal yang fokus pada investasi, reksadana, dan unit link. Bapak Ibu yang terhormat, seperti kita ketahui bersama, sebagai produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PAID, produk unit link ini dituntut untuk bisa memberikan imbal hasil atau return terbaik agar memberikan manfaat kepada nasabah sesuai dengan tujuan awalnya. Namun di tengah kondisi pasar modal yang sangat dinamis pergerakannya, bahkan terkadang memiliki tingkat fluktuasi yang tinggi, tentu pengelolaan investasi unit link tidak bisa dilakukan sembarangan dan pastinya juga tidak mudah. Perlu strategi dan transparansi dalam pengelolaannya agar nasabah juga bisa memantau performa dari setiap fund yang dimilikinya. Menurut kami hal ini penting agar di kemudian hari tidak timbul pertanyaan dari nasabah tentang kenapa NAB fund atau unit investasinya mengalami penurunan. Terkait dengan hal ini, nanti Pak Wawan akan mengelaborasinya lebih dalam, termasuk berbagi tips atau strategi tentang bagaimana mengoptimalkan return investasi produk unit link. Oleh karena itu, saya mewakili media asuransi mengucapkan terima kasih kepada Pak Wawan Hendrayana yang bersedia berbagi ilmu dalam mini webinar siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah mini webinar, acara akan dilanjutkan dengan virtual awarding Unit Link Award 2022, yaitu pemberian penghargaan kepada 60 produk unit link dengan imbal hasil tertinggi berdasarkan kelompok fundnya. Unit Link Award 2022 ini merupakan ajang perdana bagi media asuransi. Event ini nantinya akan menjadi event tahunan media asuransi seperti event-event lainnya, yaitu Insurance Market Leader Award, Insurance Award, dan Insurance Outlook. Bapak Ibu yang terhormat, dalam proses penentuan pemenang Unit Link Award 2022 ini, media asuransi membentuk Dewan Juri yang terdiri dari Bapak Muharrol Jalil sebagai Ketua Merangkap Anggota, lalu ada Bapak Trijoko Santosa sebagai anggota, dan Bapak Wawan Hendrayana sebagai anggota. Adapun nanti penjelasan detail tentang kriteria dan indikator penilaian akan disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Juri Unit Link Award 2022 Bapak Muharrol Jalil. Bapak Ibu yang terhormat, sebenarnya lebih dari 7 tahun media asuransi melalui lembaga riset media asuransi LRMA telah melakukan kajian terhadap performa investasi produk unit link yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa tanah air. Namun sebelumnya hasil kajian ini hanya diangkat sebagai topik utama atau cover story dalam majalah media asuransi setiap tahunnya. Di tengah sorotan publik terkait produk unit link, kami memutuskan untuk memberanikan diri untuk memulai menyelenggarakan ajang Unit Link Award ini karena kami memandang hal ini penting untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa produk unit link ini tidak seperti
yang diberitakan atau berita negatif yang ada di luar sana, yang viral baik di pemberitaan media sosial maupun di pemberitaan media mainstream. Memang ada produk unit link yang kinerjanya negatif, tapi ada juga produk unit link yang kinerjanya positif, bahkan outperform, sehingga produk yang bagus-bagus ini perlu diberikan penghargaan. Melalui unit link award ini, harapannya perusahaan yang produk-produknya mendapatkan award bisa mempertahankan dan semakin terpacu untuk membuat kinerja fundnya lebih baik lagi ke depan. Sementara itu, bagi perusahaan yang produk-produknya belum mendapatkan award pada ajang awarding kali ini, bisa termotivasi untuk membuat fundnya berkinerja lebih baik lagi. Secara kebetulan, kemarin AAJI telah meluncurkan roadmap industri asuransi jiwa Indonesia, di mana optimalisasi pertumbuhan imbal hasil investasi termasuk ke dalam salah satu pilar roadmap, yaitu pilar C. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa berkontribusi positif terhadap perkembangan produk asuransi unit link di negeri ini. Artinya apa yang kami lakukan ini inline dengan roadmap industri asuransi jiwa. Bapak Ibu yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perusahaan asuransi yang telah mendukung terselenggaranya acara mini webinar dan virtual awarding ini. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara mini webinar dan virtual awarding Unit Link Award 2022 ini. Terima kasih, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Aris atas sambutan yang telah disampaikan. Mohon maaf, baru saja kami mendapatkan konfirmasi Bapak Riswinandi masih ada kegiatan yang belum selesai, sehingga saat ini tidak bisa mengikuti atau bergabung di acara kita hari ini. Kita ketahui pandemi COVID-19 telah membuat ekonomi global mengalami tekanan. Tingkat resiko yang semakin tinggi telah membuat instrumen investasi mengalami dampak yang signifikan. Dalam kondisi seperti ini, mengoptimalkan return investasi di tengah masa pemulihan ekonomi tentu menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, media asuransi menghadirkan mini webinar dengan harapan memberikan insight kepada seluruh industri asuransi untuk mengoptimalkan return dalam investasinya. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dalam mini webinar hari ini, bisa langsung mengajukan raise hand di Zoom ketika pemateri menyelesaikan presentasinya. Lalu saya akan menyampaikan atau mempersilahkan untuk bertanya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut pembicara kita pada webinar siang ini, Head of Investment Research Infovesta Utama, Bapak Wawan Hendrayana. Kepada Bapak Wawan Hendrayana, kami persilakan. Selamat siang, Bapak Ibu-Ibu. Terima kasih saya diberikan kesempatan oleh media asuransi untuk sharing ke Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari asuransi jiwa, untuk membahas tentang recovery ekonomi dan seperti apa strategi yang tepat untuk mengarungi hal tersebut. Jadi, perkenalkan dulu, saya Wawan Hendrayana. Saya adalah Head of Research dari Infovesta. Infovesta sendiri adalah perusahaan riset yang kita berdiri dari tahun 2005 sampai sekarang, dan salah satunya kita juga memantau tentang kinerja unit link, sehingga kami dapat membantu media asuransi untuk menyediakan data-data terkait kinerja unit link yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan hari ini. Untuk menyingkat waktu, saya akan share. Apakah layar saya sudah terlihat, Bapak Ibu ya? Oke. Jadi untuk webinar pada kesempatan siang ini, itu fokusnya adalah bagaimana kita bisa mengarungi recovery ekonomi di saat ancaman tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini ancamannya adalah inflasi tinggi dan juga pengetatan moneter karena ada potensi kenaikan suku bunga. Jadi sebagai gambaran, Bapak Ibu, kami di Infovesta itu kita melakukan indeks terhadap kinerja unit link. Ada 3 tipe unit link yang kita indekskan. Yang utama itu adalah campuran berbasis pendapatan tetap dan juga saham,
Ini kalau di tahun 2021 kita bisa lihat seperti ini. Yang hijau ini adalah yang berbasis pendapatan tetap. Jadi di tahun lalu unit link berbasis pendapatan tetap ini superior dibanding jenis lainnya karena dia mampu menghasilkan kinerja yang tertinggi, disusul oleh yang campuran, dan sayangnya yang saham memang rata-rata di tahun lalu unit link ini itu negatif. Ini kinerja tahun 2021. Tetapi di tahun 2022 ini terjadi pembalikan, Bapak Ibu ya. Yang sudah kita amati year to date itu justru unit link berbasis saham itu menjadi yang tertinggi. Jadi kalau kita hitung sudah hampir 4 bulan ini itu sekitar 3,6% itu berbasis saham. Campuran itu sekitar 2% dan berkebalikan dari tahun lalu itu unit link yang pendapatan tetap itu justru negatif. Hampir 1%. Kenapa hal ini terjadi? Nanti kita akan bahas apa yang terjadi, tetapi yang terjadi adalah kekhawatiran kenaikan suku bunga di tahun ini itu menjadi tantangan paling berat untuk yang berbasis pendapatan tetap. Jadi fokus daripada hari ini kita akan melihat dua hal tersebut. Tapi sebelumnya untuk kita melihat seperti apa trennya untuk dalam negeri, kita akan melihat dulu pandangan kami terhadap tren yang terjadi pada luar negeri. Jadi nomor satu ya tentu saja kalau kita bicara global itu pasti di Amerika Serikat ya. Jadi Bapak Ibu di tahun ini Amerika Serikat mengalami beberapa hal yang sangat unik ya. Salah satunya adalah kenaikan inflasi yang luar biasa tinggi, 8% lebih. Ini salah satu yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Kenapa bisa setinggi itu inflasinya? Ya bermacam-macam alasannya. Salah satunya adalah kenaikan harga bahan bakar. Jadi seperti gas, lalu juga minyak bumi, ini naiknya signifikan sekali, itu memicu inflasi yang cukup tinggi. Imbas daripada inflasi yang tinggi ini tentu saja adalah potensi kenaikan suku bunga. Jadi trennya saat ini kami tidak melihat bahwa harga bahan bakar, energi terutama ya, itu bisa turun. Apalagi di saat nanti kita bahas juga itu krisis geopolitik di Rusia Ukraina itu masih berlanjut ya, itu bahkan mungkin bisa sampai ke Indonesia, nanti kita lihat. Tetapi hal tersebut itu akan membuat harga di sini energi sulit turun. Jadi inflasi Amerika saya yakin di tahun ini akan terus tinggi. Di Amerika Serikat selain harga bahan baku yang tinggi dan energi yang tinggi juga, itu adalah karena ada recovery ekonomi di sana, itu tingkat pengangguran juga terus turun. Jadi kita lihat di sini pengangguran Amerika terus turun, ekonomi di sana sedang recover. Akibatnya adalah kenaikan upah karena kenaikan tenaga kerja yang turun, kenaikan upah juga terjadi karena untuk persaingan mendapatkan tenaga kerja. Ini juga memicu inflasi. Kita bisa lihat rata-rata upah di Amerika Serikat itu sudah naik. Jadi faktor-faktor ini saya yakin akan memicu kenaikan suku bunga di Amerika Serikat lebih lanjut. Jadi hal itu yang harus kita siapkan karena kalau dari proyeksi yang ada di Amerika Serikat itu banyak yang berpendapat bahwa suku bunga di sana itu minimal ya itu akan mencapai 2,5 sampai 3% di tahun ini untuk mengcover inflasi tadi yang di atas 8%. Jadi ya kita harus antisipasi bahwa di Indonesia kalau Amerika Serikat suku bunga naiknya sudah di atas 1%, menurut kami di Indonesia juga kita akan ada kenaikan. Nanti berapa di Indonesia kita lihat di belakang ketika kita memproyeksi berapa suku bunga kita. Tapi ini yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi dampak kenaikan suku bunga The Fed ini apa? Nomor satu adalah suku atau yield obligasi di Amerika Serikat itu terus naik. Jadi karena mereka terus naik, harga obligasi juga terus turun. Ini berimbas kepada Indonesia. Di kita juga harga SUN terutama itu terus mengalami penurunan dan yield SUN itu juga terus naik. Ini yang akan ditantangan terutama untuk Anda yang mengelola unit link berbasis obligasi. Tapi apakah ini semuanya berdampak negatif kenaikan suku bunga The Fed? Tidak juga Bapak Ibu, nanti kita tunjukkan datanya, ada beberapa sektor yang tetap akan bisa kita harapkan naik di tahun 2022. Yang terjadi di Amerika Serikat itu juga terjadi juga di belahan dunia Eropa, apalagi Eropa ini sangat bergantung ya kepada energi dari Rusia salah satunya,
Dan perang di Rusia Ukraina membuat harga energi naik, gas terutama, membuat inflasi di Eropa itu juga luar biasa tinggi. Sebagai gambaran, inflasi kita sekarang itu belum nyampe 3%, masih 2, di bawah 2%. Jadi inflasi Eropa ini sudah 3 kalinya dari yang ada di Indonesia. Jadi mereka ya otomatis sudah menaikkan suku bunga juga. Ini yang terjadi. Lalu untuk fundamental luar juga yang biasanya pengaruh ke Indonesia itu adalah dari ekonomi di China. Di China ini sedang ada kejadian unik juga, yaitu ada lockdown di Shanghai ya. Itu 25 juta jiwa yang ada di situ kena lockdown. Sebenarnya kalau dilihat di China sendiri itu average per day-nya kalau sekarang tuh masih sekitar 3.000-an. Kalau untuk level Indonesia itu sudah kecil sekali, tapi di sana karena memang memiliki zero COVID policy begitu, itu dilakukan. Nah, tapi karena adanya lockdown seperti itu, ya output daripada ekonomi di China itu diperkirakan juga akan menurun karena Shanghai ini salah satu zona ekonomi paling besar ada di China sana. Jadi kalau China ya memang akan ada penurunan dari sisi output ekonomi, dan kita juga melihat suku bunga di China itu justru kalau di sana itu dijaga ya, diturunkan, dijaga agar pertumbuhan ekonominya masih bisa naik. Di China yang terjadi juga giro wajib minimum di China itu diturunkan. Giro wajib minimum ini adalah simpanan wajib yang harus ada di bank yang tidak boleh disangka sebagai kredit. Kalau itu diturunkan berarti imbas daripada kredit yang tersedia di pasar itu harusnya ada kenaikan. Jadi kalau di China berbeda dengan belahan dunia lain yang khawatirnya adalah pengetatan ekonomi, di sana justru sedang dilonggarkan. Nah, apa yang efeknya terhadap yang ada di global, Bapak Ibu? Kalau di Indonesia, kita justru sedang mengalami bagus-bagusnya gitu ya, dalam artian recovery. Kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia Q4 kemarin full year, Q4-nya itu adalah 5%. Di Q1 2022 itu juga diekspektasikan kita akan tumbuh 5% lagi. Kita bisa lihat indeks manufaktur kita naik, penyaluran kredit itu juga sudah naik. Artinya ini sudah ada penyaluran kredit, bank ini sudah mulai berani untuk menyalurkan kredit kepada pelaku usaha. Ini nanti kita bisa lihat juga pada sisi pendapatan saham ini juga ada kenaikan. Lalu indeks keyakinan konsumen ini terus naik meskipun sedikit turun kemarin setelah ada penaikan PPKM, tetapi secara overall itu konsumen kita yakin untuk bisa melakukan pembelanjaan. Mereka lebih optimis terhadap ekonomi di Indonesia di tahun 2022 dibanding tahun lalu. Inflasi juga terus naik. Inflasi sendiri kami melihatnya seharusnya kalau pertumbuhan ekonomi kita 5%, dan Amerika Serikat juga mengalami kenaikan suku bunga, inflasi kita seharusnya tidak akan terus rendah di 2%, Bapak Ibu ya. Mungkin inflasi kita bisa mencapai 3 bahkan mungkin 4% sesuai dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kita juga mengalami kenaikan pendapatan dari ekspor, kita tunggu, terutama karena harga komoditas naik, pendapatan kita juga naik. Ibu Sri Mulyani kemarin sudah cukup happy bahwa pendapatan pajak dari negara itu sudah 27% dari target, padahal masih bulan ketiga ya. Jadi sudah di atas target yang ditentukan. Jadi kalau kita lihat proyeksi pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini itu cukup tinggi, kita diproyeksikan itu mencapai 5%. Di tahun depan itu masih juga levelnya segitu juga, 5% 2 tahun berturut-turut, itu sesuatu yang akan sangat positif. Kita juga lebih tinggi dari negara-negara lain. Nah, kemudian kebijakan moneter kita seperti apa? Jadi kalau kami lihat itu untuk suku bunga ya, kita melihatnya sih tahun ini minimal kita akan di 4,25%. Kenapa seperti itu? Karena di Amerika Serikat sendiri itu proyeksinya suku bunganya sekitar tadi 2,5-an, itu yang paling banyak. Jadi kalau kita spread yang umum antara kita dan Amerika Serikat 1,5% biasanya sampai 2%, ya berarti kalau suku bunga mereka 2%, ya kita idealnya itu ada di 4,25 sampai 4,5%. BI sendiri kemarin masih memutuskan untuk
mempertahankan selama mungkin suku bunga kita saat ini di 3,5 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Tetapi saya melihat ada dua faktor yang bisa membuat BI menaikkan. Satu tadi, kalau Amerika Serikat sudah di atas 1% suku bunganya. Lalu kedua adalah kalau inflasi dalam negeri kita sudah di atas 3%. Kita melihatnya itu mungkin akan terjadi setelah Lebaran, mungkin di bulan Juni-Juli. Jadi ya kita harus mempersiapkan akan ada kenaikan suku bunga di 2 bulan ke depan. Lalu sebetulnya apakah betul bahwa kalau kenaikan suku bunga terjadi itu kita akan tidak bisa tumbuh? Tidak juga Bapak Ibu ya. Ini data untuk kenaikan suku bunga Amerika Serikat di tahun 2016 sampai 2019. Jadi kenaikan suku bunga pernah terjadi di tahun 2016, itu berlangsung terus sampai 2019. Mereka naik sama dari 0,25 waktu itu terendahnya sampai ke 2,5%. Ini yang garis biru, itu yang terjadi. Yang menarik, di 2 tahun tersebut atau 3 tahun tersebut, apakah Indonesia terus terpuruk? Tidak juga. Yang orange ini adalah IHSG, yang biru ini adalah, yang abu-abu ini adalah indeks government bond dari Infovesta. Bapak Ibu bisa lihat, di saat kenaikan suku bunga terus naik pun, pasar saham masih terus bisa naik. Pasar obligasi juga sama, karena obligasi harus diingat mereka tetap memberikan kupon. Ini juga pasti akan memberikan pendapatan. Harga sepanjang bisa recover ya otomatis profit ya. Lalu efeknya apa? Lebih kepada ketika terjadi kenaikan suku bunga diumumkan, biasanya terjadi penurunan jangka pendek, baik itu pada saham maupun obligasi. Ini suku bunga naik, ini turun. Suku bunga naik, ini pengumuman, ini turun lagi ya, seperti itu ya. Tapi overall, sepanjang memang fundamental ekonomi di Indonesia itu baik, itu kenaikan suku bunga tidak menghambat untuk pertumbuhan pasar modal. Tetap kita bisa tumbuh. Ya mungkin memang tidak setinggi kalau suku bunga tidak naik, tapi kenyataannya adalah suku bunga naik, pasar modal kita tetap memberikan profit. Jadi ya ini tetap bisa menjadi keyakinan kepada nasabah juga, bahwa kepada nasabah baik pasar modal ya, unit link termasuk, bahwa investasi itu tidak berarti akan rugi kalau tren suku bunga adalah naik. Isu lain di dalam yang kita hadapi sekarang, ya yang paling hot tentu saja adalah tentang Rusia dan Ukraina. Efeknya adalah perang di sana ini membuat harga komoditas akan terus naik. Kenapa? Karena Barat, Amerika Serikat dan juga Inggris dan juga Eropa ya, itu melakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Salah satunya adalah mereka tidak mau membeli energi dari Rusia. Kalau gas sih tetap dilakukan pembelian, tapi kalau batu bara ini di stop ya. Yang kita diuntungkan sih Indonesia, sangat diuntungkan karena dengan satu harganya naik, lalu dua juga demand-nya naik. Jadi untuk kenaikan harga komoditas ini so far di Indonesia imbasnya masih positif. Tetapi tentu saja ada imbas lain adalah harga energi itu terus naik ya. CPO dan juga energi itu terus naik, itu bisa memicu inflasi di kita. Karena di Indonesia itu kita juga sudah mulai adjustment untuk menaikkan harga energi. Harga BBM itu sudah mulai naik. Jadi ini yang terjadi. Saya rasa ya kalau harga batu bara, minyak bumi ini jangka pendek masih bersifat positif untuk kita, tapi itu juga memicu kenaikan harga bahan baku ya, termasuk gandum. Jadi kalau kita lihat nanti sektor-sektor consumer good itu salah satu yang tertekan karena harga bahan bakunya juga naik. Tentu saja harga bahan baku naik, pilihannya adalah apakah akan dibebankan kepada masyarakat dengan kenaikan harga, atau kalau tidak berarti ya profitabilitas akan turun. Jadi imbasnya untuk sektor consumer good ini masih cenderung akan tertekan di jangka pendek ini. Lalu juga pemerintah tadi kenaikan harga minyak, itu harga pertama itu sudah naik menjadi 12.500, ini pasti memicu inflasi. Tapi sebetulnya ini masih subsidi Bapak Ibu ya, karena kalau kita bandingkan dengan yang kemarin saya masih lihat yang di Shell itu harga RON 92-nya ya sudah 16.000 lebih ya. Jadi sebetulnya harga pertama 12.500 pun itu masih merupakan harga subsidi. Tapi ada wacana lagi pemerintah juga akan menaikkan yang
Pertalite dari sekarang 7650 mau dinaikkan. Tapi kalau itu imbasnya pasti akan lebih besar. Kita lihat seperti apa keputusan dari pemerintah. Karena sebetulnya kalau kita bicara tentang subsidi, apakah pemerintah ada dananya atau tidak, saya rasa ada. Karena kenaikan penjualan energi lain seperti batu bara, lalu juga CPO, itu signifikan sekali. Jadi pemerintah pasti juga akan diuntungkan dari sisi itu. Lalu juga pemerintah menaikkan PPN menjadi 11%, dan ini ada potensi akan naik lagi di 2025. Yang bagaimanapun juga meskipun kenaikan 1%, tapi itu sebenarnya kalau dari sisi pajaknya sendiri itu 10% ya kenaikannya. Jadi cukup signifikan, dan itu bisa memicu lagi untuk inflasi tadi. Jadi kita melihat memang inflasi tahun ini sepertinya terus akan mengalami kenaikan. Lalu seperti apa pasar saham itu di pasar market sekarang? Jadi kalau kita bicara tentang year to date, sektor yang paling naik energi, batu bara terutama, lalu transportasi dan logistik, ini juga karena pemerintah terus membuka untuk level PPKM turun, aktivitas masyarakat terbuka, ini terus naik. Yang terus mengalami penurunan itu masih sektor teknologi. Jadi kita lihat sendiri, sektor teknologi memang tahun lalu itu salah satu yang booming, tapi di tahun ini tidak. Tahun ini masih cenderung negatif. Bahkan Gotoh pun itu hanya naik di awal-awal perdagangan ya. Saat ini tadi saya cek, itu harganya sudah kembali ke harga IPO. Itu pun mungkin karena masih ada green shoe option, di mana memang ada underwriter-nya ini menjaga ya, sebulan setelah Gotoh IPO, itu harganya tidak jatuh di bawah harga IPO-nya. Mungkin nanti setelah 1 bulan atau setelah opsi green shoe-nya itu habis, kita tidak tahu seperti apakah Gotoh akan bernasib seperti Bukalapak. Karena secara fundamental, sekali lagi Bapak Ibu, itu perusahaan yang merugi dan belum tahu apakah bahkan 3 tahun ke depan pun itu tidak ada proyeksi bahwa mereka akan profitable. Jadi mungkin untuk fund manager termasuk Anda yang mau unit link, memang harus mempertimbangkan baik-baik kalau mau masuk ke sektor teknologi. Jadi secara fundamental ini tidak masuk. Secara prospek mungkin yang digadang-gadang oleh para pelaku pasar, tetapi unit link sebagai long term gitu ya, ya memang harus dilihat apakah layak untuk masuk ke teknologi atau tidak. Karena Gotoh sendiri itu secara kapitalisasi itu hampir 5% dari IHSG. Tapi ini yang terjadi. Jadi ya sekarang sektor keuangan masih menjadi salah satu yang penumpu untuk yang transaksi paling besar masih di keuangan, dan sektor-sektor energi lalu itu masih menjadi nomor 1. Konsumen tadi yang cenderung agak tertekan, terutama konsumen primer ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang long term mungkin malah jadi menarik, karena ya perang kan tidak akan seterusnya juga ya. Kita berharap sih tahun ini, tahun depan bisa mereda. Seharusnya harga bahan baku stabil, ya ini bisa menjadi yang salah satu sektor yang sekarang valuasinya cenderung murah. Lalu bagaimana dengan asing? Asing sangat percaya dengan Indonesia. Aliran dana asing terus masuk sampai ke April sekarang. Jadi ini yang salah satunya membuat IHSG itu menembus rekor baru kemarin, all time high 7.300. Sekarang pun support kuat 7.200 masih terus ada. Kemarin koreksi di bawah 72, sekarang hari ini sudah naik lagi. Karena asing masih terus melakukan pembelian. Kemana? Terutama sektor keuangan. Kenapa seperti itu? Jadi kita bisa lihat yang kita lihat ya Bapak Ibu ya. 1, neraca dagang Indonesia. Kita surplus, itu optimis. Lalu juga komoditas terus naik. Nah ini yang menarik. Ini data sejak tahun 70 sampai dengan tahun lalu. Apa yang terjadi kalau The Fed menaikkan suku bunga? Apa sih yang akan diburu oleh investor global gitu ya? Nomor 1 itu adalah ini S&P GSCI. GSCI ini gas komoditi. Berarti komoditi itu yang paling diuntungkan atau paling diburu ketika suku bunga mengalami kenaikan. Kedua, setelah komoditi, asing masuk ke mana? Ke sini, MSCI Emerging Market. Indonesia salah satu yang masuk ya. Jadi Indonesia itu salah satu yang diburu kalau suku bunga naik. Jadi ya negara kita ini saat ini masih sangat menarik. 1, memang secara historis suku bunga naik kita diburu. 2, kita didukung oleh
komoditas yang sedang bagus-bagusnya, di mana dua ini adalah dua ekspor utama kita. Ini bisa membuat neraca dagang kita positif. Satu lagi yang membuat kita sangat diburu, Bapak Ibu, ini adalah kinerja keuangan LQ45 di tahun 2020, jadi tahun pandemi. Di tahun 2020, rata-rata dari saham LQ45 itu mengalami penurunan penjualan sampai dengan 10%. Tapi net income-nya itu masih bisa ada kenaikan sekitar 8,6% di tahun 2020. Ini artinya apa? Ya berarti penjualan turun tapi masih bisa net income naik, berarti pasti melakukan penghematan gitu Bapak Ibu ya. Sehingga mereka masih bisa menjaga net income-nya masih bisa naik. Tapi di tahun 2021 yang terjadi adalah hampir semuanya mengalami kenaikan penjualan. Penjualannya naik 22% rata-rata di MCLQ45. Dan yang menarik lagi, net income-nya rata-rata naiknya sampai 85%. Jadi ini ya mungkin karena memang masih levelnya masih penghematan gitu ya. Dengan WFO mungkin ada yang dihemat begitu. WFH, work from home mungkin ada yang dihemat. Tetapi level penjualannya naik di tahun 2021. Jadi income-nya naik cukup tinggi ya. Saya rasa di tahun 2022 diproyeksikan sih penjualan masih terus naik. Net income mungkin nggak akan naik setinggi ini lagi ya Bapak Ibu, karena kita kan sudah mulai WFO-nya sudah mulai banyak. Kami sendiri sudah full WFO sekarang. Klien kami saya lihat juga banyak asuransi juga sudah WFO juga ya. Jadi tidak akan setinggi ini lagi, tetapi ya masih akan naik. Kenaikan yang luar biasa ini membuat valuasi daripada LQ45 itu tidak mahal, even dengan skala level ISG di 7.200. Karena dengan naiknya income 85%, kan kalau kita bicara tentang price earning ratio, harga dibagi earningnya naik 80%. Ya otomatis secara valuasi, price dibagi earning, karena earningnya naik tinggi, ya ini langsung turun Bapak Ibu ya, PER-nya langsung turun. Jadi level LQ45 sekarang mahal atau tidak? Tidak. Wajar aja belum, masih murah. Dengan level 7.200. Kapan ini wajar? Sekitar mungkin kalau ISG-nya menyentuh 7.400, 7.500. Jadi level sekarang itu ya masih menarik untuk melakukan investasi. Dengan asumsi earning dari ini tahun 2022 masih akan tumbuh. Jadi seperti itu. Jadi kalau faktor apa sih yang akan pengaruh ya ke pasar modal kita? Sekarang itu adalah komoditas masih tinggi karena sanksi-sanksi negara barat terhadap Rusia dan mungkin China itu saat ini masih menguntungkan untuk negara kita, negara Indonesia. Lalu dua, recovery ekonomi. Demand itu sudah mulai naik karena pelonggaran batasan sudah dibuka. Jadi kemarin ada studi ya bahwa dilakukan sampling itu Bapak Ibu, 2.100 penduduk Indonesia di sampling di Indonesia untuk dicek punya kekebalan terhadap COVID atau tidak. 99,2% jumlah penduduk kita itu memiliki kekebalan. Tinggi sekali, ya. Dari mana itu? Bisa dari vaksinasi atau memang sudah terpapar oleh COVID itu sendiri, terutama varian Omicron ya. Karena memang cepat sekali dan bisa jadi itu OTG, tidak bergejala, tapi setinggi itu. Jadi ya, itu good news sekali untuk Indonesia. Apakah kita sudah aman kalau gitu ya belum tentu Bapak Ibu ya. Kita belum tahu apakah ada varian baru. Knock on wood, semoga tidak ada varian baru mutasi lagi yang ganas lagi. Tetapi ujian pemerintah saat ini adalah di mudik. Pemerintah ini membuka mudik dengan berbagai pertimbangan. Jadi pemerintah take risk di sini, dia buka mudik. Ujiannya nanti adalah pasca mudik. Jadi kita lihat minggu kedua atau ketiga bulan Mei. Kalau memang tidak ada kenaikan signifikan sekali dari sisi penderita COVID baru ya saya rasa Indonesia membuktikan bahwa kita negara yang memang sudah bisa untuk lebih fokus kepada pertumbuhan ekonomi. Aktivitas sudah dibuka. Tetapi dari sisi lain ada cons ya Bapak Ibu ya. Ini nomor satu adalah harga komoditas yang sangat tinggi ini tentu saja tidak bisa stay terus-terusan.
harga batu bara sekarang di atas 300, saya rasa ya mungkin akan turun terus seiring dengan nanti harapannya ya Rusia Ukraina bisa ada kesepakatan, mungkin akan turun. Tapi turunnya pun kami lihatnya tidak mencapai di bawah $200 per ton. Lalu kedua, ya China itu memilih untuk mengorbankan ekonomi untuk menjaga kesehatan. Jadi ini mungkin akan berimbas juga ke permintaan komoditas. Jadi harga komoditas bisa saja mengalami penurunan. Jadi kalau untuk saham, kita yakin dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini, target IHSG kami tahun ini berapa? 7.500 Bapak Ibu, itu dari awal tahun, itu ekuivalen 10-12% pertumbuhan IHSG. Jadi pertumbuhan ekonomi kita terus lebih baik, 5% target tahun ini. Dana asing masih terus optimis sekali masuk ke Indonesia. Pelonggaran moneter di China itu masih di sana masih diperlonggar. Terus valuasi kita sangat menarik sekali. Tapi konsnya kita, inflasi harusnya akan tinggi. Bahkan ada yang memproyeksi sampai 5%, 6% tahun ini. Lalu kedua, suku bunga The Fed itu pasti akan naik. Targetnya 2,5% kalau dari kami. Jadi kalau itu 2,5 di Indonesia harusnya kita 4,25 dan 4,5%. Lalu untuk saham investor retail ya, awal tahun sih semangat sekali untuk masuk, tapi growth-nya investor retail sudah mulai agak melambat, tapi ya kita lihat. Lalu geopolitik Ukraina Rusia ini dalam jangka panjang ini bisa berimbas ke kita juga. Contoh, kita kan tuan rumah G20. Ini ada tekanan besar sekali dari negara barat ya, untuk kita tidak mengundang Rusia. Ya ini salah satu challenge nih buat kita ya, seperti apa politik kita. Apakah kita tetap akan on track ya, pokoknya memang G20 ya kita undang 2020-nya, meskipun ada tekanan dari US, atau kita akan ikut dengan tekanan US, tetapi kalau seperti itu biasanya pasti ada ininya ya, ada yang diberikan. Kita dapat apa ini dengan mendukung US? Ini pilihan bagi Indonesia. Jadi kesimpulannya, meskipun masih volatil, kita masih percaya bahwa IHSG akan terus bisa naik. Lalu ini untuk saham. Untuk obligasi seperti apa? Jadi untuk obligasi ya yield yang 10 tahun saya rasa bisa mencapai 7% di tahun ini. Untuk yang sunnya ya, otomatis berarti masih ada potensi penurunan harga. Tetapi Bapak Ibu kalau kita lihat, asing itu juga terus turun pada porsi kepemilikan sunnya. Jadi asing itu mereka melepas sun. Tapi investor lokal terus Bapak Ibu menampung. Jadi yang butuh ketika asing melepas itu ternyata penurunan harga sun kita itu tidak seagresif yang sebelum-sebelumnya. Ketika asing lepas kita sempat turun tajam, yang ini enggak. Ya turun sih, tapi cenderung landai ya. Ya kenapa? Karena investor lokalnya terus menampung, asuransi, bank, lokal reksadana gitu ya, itu porsi sunnya itu diserap oleh ini karena kebutuhan sun itu terus naik di Indonesia. Jadi untuk obligasi sendiri, meskipun ada challenge bahwa harganya akan turun, saya rasa untuk unit link yang umumnya akan averaging ya Bapak Ibu ya, untuk nasabahnya terutama. Untuk mereka belinya kan mungkin monthly gitu ya. Justru ini menarik sekali untuk mendapatkan yield yang tinggi dibanding sebelum-sebelumnya. Apalagi kalau kita bicara tentang long term. Saya selalu berpendapat bahwa unit link itu seharusnya ya besarnya di yang fixed income karena memberikan pendapatan yang pasti. Harga ya pasti bisa turun naik, tapi tidak akan se-ekstrim yang di saham ya. Tapi kalau kita bicara 5 tahun, 10 tahun, sun saja begitu, setiap tahun kuponnya 6% ya, sudah dapatnya sudah 60% kalau kita bicara 10 tahun ya, asumsinya di situ. Tentu saja akan ada efek dari pergerakan harga ini kalau kita bicara murni dari sisi income. Jadi saya sih menyarankan diversifikasi ya harus selalu ada nih buat nasabah untuk yang jangka panjang, terutama untuk selalu memiliki yang fixed income, tidak fokus hanya yang saham saja. Saham menarik dalam jangka panjang, tapi volatilitas akan selalu ada. Jadi kalau obligasi kita pro-nya adalah investor lokalnya masih kuat sekali, bank terutama menyerap besar sekali untuk sun. Lalu kedua, skema burden sharing ya, BI setiap pemerintah lelang, BI juga akan selalu menyerap, tahun ini masih seperti itu. Lalu spreadnya masih
dibanding deposito sangat menarik sekali untuk sekarang spreadnya. Bagi yang 10 tahun 7%, berarti kan yang lebih panjang bisa lebih tinggi lagi. Terus korporasi itu semakin tinggi suku bunga, ya otomatis kuponnya akan semakin tinggi. Jadi kemarin saya sudah lihat untuk yang terbit di tahun ini itu rata-rata untuk korporasi itu ratingnya single A ke atas ya, itu rata-rata 8%-an. Jadi cukup menarik. Cons-nya itu tetap harga tahun ini mungkin unit link pendapatan tetap bisa saja negatif kalau suku bunganya naiknya lebih tinggi dari ekspektasi. Tapi sekali lagi untuk yang long term pendapatan tetap negatif, kesempatan malah Bapak Ibu ya untuk masuk di harga yang lebih rendah. Jadi the Fed juga kemungkinan akan naik. Jadi itu dari saya untuk yang market update di tengah recovery ekonomi. Waktunya terbatas, mohon maaf untuk ini, tapi sekarang dibuka untuk sesi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Wawan Hendrayana atas pemaparannya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand. Jika belum ada, mungkin coba saya ingin bertanya terlebih dahulu mungkin ke Pak Wawan ya. Pak Wawan, dengan kondisi yang tadi Pak Wawan paparkan dan kita mungkin situasinya sudah pemulihan ekonomi ya, seperti sekarang ini di Indonesia sendiri sudah mulai menggeliat kembali gitu. Nah, kalau menurut Pak Wawan, instrumen investasi apa yang paling menarik nih Pak untuk kedepannya Pak? Ya, untuk tahun ini saya rasa pasti saham Pak. Jadi di tengah recovery ekonomi, ya saham paling menarik. Terutama di tahun ini saham-saham sektor keuangan, komoditas, infrastruktur ya, itu dipandang menarik. Lalu, tapi meskipun saham menarik, tetapi obligasi juga saya rasa untuk yang long term tahun ini bisa menjadi pilihan juga. Memang mungkin tidak untuk tahun ini. Kalau obligasi masuk tahun ini ya, kita baru bisa menikmati itu mungkin di tahun depan. Setelah tahun ini kan mungkin hanya mendapatkan kupon, tapi tahun depan baru akan menaikkan harga. Karena tadi kita lihat ya, yang tahun 2016 sampai 2019, Sun itu totalnya tetap terus mengalami kenaikan, tetap ada profitabilitas di situ dan relatif aman. Jadi saya rasa itu Pak, tetap tahun ini baik obligasi menarik, saham juga valuasi tadi kita lihat sendiri, kita masih sangat terbuka untuk kita bisa membuat lebih tinggi lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Wawan. Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya kami persilakan bisa raise hand atau mungkin bisa melalui kolom chat untuk nanti kami bacakan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Wawan, dengan instrumen yang menarik seperti Pak Wawan bilang tadi ya, kira-kira untuk strateginya sendiri seperti apa baiknya Pak untuk portofolio balancing kita ke depannya, mungkin bobotnya atau komposisinya seperti apa nih Pak Wawan? Ya, karena kita di sini bicara untuk asuransi jiwa ya, tapi kan kita umumnya lihatnya akan panjang-panjang 5 tahun ke atas. Saya rasa sih formasinya harus balance sih Bapak Ibu. Jadi 442 sih yang saya sarankan ya. Itu 40% pada berbasis obligasi, 40% pada berbasis saham, dan ya 20% itu yang berbasis pasar uang. Ini memang untuk investor yang moderat, tapi saya rasa kita bisa menikmati kenaikan saham dengan itu di tahun ini. Dan tahun depan harapannya nanti kalau suku bunga sudah mulai stabil ya kita akan bisa menikmati yang kenaikan pada obligasi, dan 20% pada pasar uang ini tetap untuk menjaga likuiditas. Oke, baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu sekalian? Baik, mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak Wawan nih, pamungkasnya ya. Kira-kira apakah saat ini merupakan timing yang tepat nih Pak untuk mulai masuk untuk investasi sendiri gitu Pak? Apakah kita harus menunggu dulu atau masuk secara bertahap atau seperti apa nih Pak? Ya, tentu saja ya memang sih ada pepatah yang bilang selling man go away gitu ya, karena biasanya saham, terutama saham, itu kalau di bulan Mei, Juni, sampai Agustus biasanya cenderung ada koreksi. Memang di Indonesia juga Agustus itu adalah bulan yang biasanya paling sering ISG-nya mengalami negatif. Tetapi sekali lagi karena kita konteksnya adalah asuransi jiwa, biasanya apalagi itu unit link adalah jangka panjang, saya rasa tidak ada
kata benar atau salah untuk investasi ya. Karena unit link kan dilakukannya adalah secara berkala, jadi ya saya yakin saat ini saat yang tepat juga untuk masuk, karena Salman Go Away itu kan berdasarkan yang sebelum-sebelumnya, tapi tahun ini kita spesial sekali adalah tahun recovery ekonomi yang sangat kuat kalau tadi lihat data-datanya, jadi belum tentu juga kita bulan Agustus nanti sampai Agustus nanti bisa jadi negatif, belum tentu juga. Jadi saya yakin sekarang saat yang tepat untuk investasi. Oke. Baik, terima kasih Pak Wawan Hendrayana, Head of Investment Research Infovesta Utama atas diskusi dan pemaparannya. Bapak Ibu sekalian, mungkin setelah mini webinar ini saya mohon untuk menyalakan kameranya Bapak Ibu untuk kita foto bersama sebelum kita masuk ke acara selanjutnya. Dimohon untuk Bapak Ibu menyalakan kameranya. Baik, kami masih tunggu Bapak Ibu, silakan. Oke. Baik, kita untuk sesi foto bersama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dengan berakhirnya mini webinar kali ini, maka berakhir pula diskusi kita yang pemaparannya sangat menarik dari Pak Wawan. Setelah ini kita akan memasuki acara Virtual Awarding Unit Link Award 2022 Media Asuransi. Sebelumnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Insurance list connecting to your customer and partner. Selain sebagai ajang corporate branding, Space Insurance List di majalah media asuransi kini hadir sebagai media yang menghubungkan antara perusahaan perasuransian dan mitra bisnis atau masyarakat. Dalam box logo perusahaan Anda, kami sematkan QR code yang dapat di-scan dan terkoneksi dengan website atau aplikasi perusahaan Anda. Bagi yang sudah ada logonya, Anda sudah on the right way atau sudah di jalan yang benar. Nah, bagi yang belum nih, segera hubungi tim marketing kami. So, tunggu apa lagi? Jangan lewatkan kesempatan ini buat perusahaan Anda terkoneksi lebih cepat dengan mitra bisnis dan pelanggan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang sampailah kita pada puncak acara hari ini, yaitu Unit Link Award 2022 Media Asuransi. Unit Link Award 2022 merupakan penyelenggaraan Unit Link Award yang pertama bagi media asuransi. Untuk sampai pada acara hari ini, prosesnya cukup panjang. Lembaga Riset Media Asuransi atau LRMA mengumpulkan dan mengolah data kinerja Unit Link dari perusahaan asuransi. Secara paralel, Dewan Juri Unit Link Award 2022 menentukan indikator dan kriteria penilaiannya. Hasil riset LRMA kemudian disampaikan kepada Dewan Juri Unit Link Award 2022 yang melakukan penilaian akhir. Sehingga terpilihlah produk Unit Link perusahaan asuransi terbaik tahun ini. Berikut ini profil Dewan Juri Unit Link Award 2022.
Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk pada acara penganugerahan Unitlink Award 2022, terlebih dahulu marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Dewan Juri Unitlink Award 2022. Bapak Muharor Jalil, kami persilakan. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon waktu Bapak dan Ibu sebentar. Kami dari Dewan Juri Unitlink Award 2022 Media Asuransi akan sedikit memberikan penjelasan mengenai bagaimana produk-produk Unitlink yang dapat penghargaan pada acara Unitlink tahun ini. Seperti diketahui, ada sekitar 481 produk Unitlink dari 28 perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Produk Unitlink ini, menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, menyumbang setidaknya 60% dari total pendapatan premi asuransi jiwa di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kami dari Dewan Juri Unitlink Award 2022 Media Asuransi mengajukan 3 syarat sehingga suatu produk Unitlink dapat bersaing dengan produk Unitlink lainnya. Pertama, produk tersebut sudah ada di pasaran selama 2 tahun terakhir atau paling lambat pada tanggal 30 Desember 2019 dan masih dipasarkan hingga tanggal 30 Desember 2021. Kedua, selama 2 tahun tersebut 30 Desember 2019 hingga 30 Desember 2021, produk Unitlink ini tidak menunjukkan anomali pergerakan atau pertumbuhan nilai aktiva bersih. Ketiga, perusahaan yang memiliki atau memasarkan produk tersebut tidak terlibat kasus hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap atau mengikat, atau tidak mendapat sanksi pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan persyaratan dari Dewan Juri tersebut, Lembaga Riset Media Asuransi melakukan pengumpulan data dan mengolahnya. Berdasarkan fund yang ada, Dewan Juri memutuskan untuk mengelompokkan Unitlink menjadi 12 kelompok. Untuk 12 fund tersebut, kita nanti akan melihatnya bersama-sama dalam tayangan video. Bapak Ibu yang terhormat, Dewan Juri Unitlink Award 2022 Media Asuransi menggunakan indikator dan cara penilaian sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan nilai aktiva bersih. Penilaian berdasarkan ranking pertumbuhan NAP Fund Unitlink di masing-masing kelompok berdasarkan jenis fund. Unitlink yang memiliki pertumbuhan NAP tertinggi selama 2 tahun, yakni per 30 Desember 2021, jika dibandingkan dengan per Desember 2019, akan menempati peringkat teratas dan diikuti pertumbuhan lebih rendah di peringkat ke bawahnya. Kedua, ini yang menarik ada Sharpe Ratio. Penilaian Sharpe Ratio ini menunjukkan atau mengukur risk adjusted return. Semakin tinggi angka Sharpe Ratio, semakin bagus. Unitlink yang memiliki Sharpe Ratio tertinggi akan menduduki peringkat teratas dan diikuti dengan Sharpe Ratio yang lebih rendah dari Unitlink di bawahnya. Bobot penilaian pertumbuhan NAB 60% dan Sharpe Ratio 40%. Kemudian dari nilai-nilai yang ada di total sehingga merupakan nilai yang nantinya akan bisa dilihat yang tertinggi yang mana. Jadi sekali lagi seperti saya sampaikan di atas, ada 12 kelompok fund Unitlink. Tiap kelompok ada 5 produk Unitlink yang mendapat award pada siang hari ini. Untuk lengkapnya nanti Bapak dan Ibu dapat melihat di majalah Media Asuransi edisi April 2022. Demikian sedikit mengenai bagaimana Dewan Juri Unitlink Award 2022 Media Asuransi dan Lembaga Riset Media Asuransi menentukan produk Unitlink yang memperoleh award pada siang hari ini.
Selamat bagi produk Unitlink yang memperoleh Unitlink Award pada siang hari ini. Jakarta, 21 April 2022, atas nama Dewan Juri Unitlink Award 2022 Media Asuransi, kami Muharrul Jalil, Ketua Merangkap Anggota, Tri Joko Santoso, Anggota, dan Wawan Indrayana, Anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muharrul Jalil atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian, kini tibalah saatnya acara yang ditunggu-tunggu, yaitu penganugerahan Unitlink Award 2022. Baiklah, kita segera mulai mengumumkan siapa saja produk Unitlink terbaik pada tahun ini. Ada 12 kelompok dan saya akan menyebutkan peraih award di tiap kelompok. Kita mulai dari kelompok fund saham. Best Unitlink jenis fund saham berdenominasi rupiah. Smart Wealth Equity Small Mid-Cap Fund. Simas Jiwa Investa Maxima Fund. Smart Wealth Equity Infrastructure Fund. Ruling Rupiah Global Low Volatility Equity Fund. Smart Wealth Equity Indo Global Fund. Selamat kepada para pemenang yang meraih penghargaan. Selanjutnya kita masuk kategori berikutnya. Best Unitlink kategori campuran denominasi rupiah. Bineka Link Balance Fund. Carlink Pro Mix. Simas Balance Fund. Carlink Pro Ultimate Balance. B-Life Link Dana Kombinasi. Sekali lagi selamat kepada peraih penghargaan dan pemenang. Kita masuk ke kategori selanjutnya. Best Unitlink kategori pendapatan tetap denominasi rupiah. Stable Fund rupiah 2. CAP Rupiah Stable Fund. Dana Mantap 13. Century Pro Fix. Dana Mantap 3. Selamat kepada para pemenang yang meraih penghargaan. Mari kita masuk ke kategori selanjutnya. Best Unitlink kategori pasar uang denominasi rupiah. Carlink Pro Safe. CAP Rupiah Money Market Fund. Dana Liquid. AFI Secure Money Rupiah. Eka Sejahtera Secure Fund.
Selamat kepada para pemenang yang meraih penghargaan. Selanjutnya kita masuk ke kategori berikutnya. Best Unit Link kategori pasar saham denominasi rupiah dolar. Smart Wealth Dolar Asia Pacific Fund. Manulife Dana Ekuitas Indonesia India Dolar. Smart Wealth Dolar Equity Global Investa Fund. Mandiri Equity Offshore USD. FWD USD Equity Dynamic Exchange Fund. Sekali lagi selamat kepada peraih penghargaan dan pemenang. Langsung saja kita masuk ke kategori selanjutnya. Best Unit Link kategori campuran denominasi dolar. Smart Wealth Dolar Multi Asset Fund. Mandiri Balance Offshore USD. Mandiri Multi Asset Balance Offshore. Ruling US Dollar Multi Asset Navigator Fund. Panin Mul USD Moderate Fund. Selamat kepada para pemenang yang meraih penghargaan. Mari kita masuk ke kategori selanjutnya. Best Unit Link kategori pendapatan tetap denominasi dolar. Manulife pendapatan tetap dolar. USD Fixed Income Fund. High Yield Income Fund. Ruling US Dollar Fixed Income Fund. Afris Link Assure USD Fund. Selamat kami ucapkan sekali lagi kepada para pemenang dan peraih penghargaan. Selanjutnya kita masuk ke kategori berikutnya. Best Unit Link kategori pasar uang denominasi dolar. Simat Jiwa Fund Dolar. Secure Money US Dollar. Aksa Mandiri Secure Money US Dollar. Panin USD Cash Fund. Sun Life Money Market Fund. Selamat kepada para pemenang yang meraih penghargaan. Selanjutnya kita masuk ke kategori berikutnya. Best Unit Link kategori syariah pasar saham denominasi rupiah. Advanced Commodity Syariah Rupiah. TM Global Syariah Equity Fund. Karisa Equity.
Progressive Equity Syariah Rupiah, Ruling Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund, Selamat sekali lagi kepada para pemenang dan peraih penghargaan. Kita langsung saja masuk ke kategori selanjutnya. Best Unit Link kategori syariah campuran denominasi rupiah. FWD Dana Berimbang Global Syariah. BNI Life Syariah Balance Fund. CAP Syariah Balance Fund. Manulife Dana Berimbang Syariah. Carlisa Profit. Selamat sekali lagi kepada para pemenang dan peraih penghargaan. Langsung saja kita masuk ke kategori berikutnya. Best Unit Link kategori syariah pendapatan tetap denominasi rupiah. Carlisa Profix. Life Syariah Fixed Income. Alisa Rupiah Fixed Income Fund. Asuransi Simas Tasyakur Fixed Fund. Mandiri Amanah Pendapatan Tetap Syariah. Selamat kepada para pemenang yang meraih penghargaan. Kita langsung saja masuk ke kategori berikutnya. Best Unit Link kategori syariah pasar uang denominasi rupiah. Carlisa Pro Save. Ruling Syariah Rupiah Cash and Bond Fund. Panin Syariah Rupiah Cash Fund. Apris Link Asia Cash IDR Fund. X-Link Cash Fund Syariah. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan peraih penghargaan. Selanjutnya kami persilakan kepada perusahaan pemenang untuk menyampaikan testimoni atas penghargaan ini. Yang pertama dari AIA Financial, Ibu Anita Haryani, Head of Investment Marketing AIA. Kepada Ibu Anita kami persilakan. Ya, terima kasih. Semangat pagi Bapak dan Ibu. Sebelum saya memulai, ingin menyapa dulu Bapak Muharrol Jalil selaku CEO Media Asuransi, Bapak Ahmad Aris selaku pimpinan redaksi Media Asuransi, serta seluruh pelaksana acara Unit Link Award 2022 Media Asuransi dan para hadirin sekalian. Mewakili keluarga besar AIA, saya ingin menyampaikan terima kasih atas penghargaan Unit Link dari Media Asuransi yang diberikan kepada AIA. Apresiasi ini menjadi penyemangat sekaligus wujud komitmen kami kepada masyarakat dalam memberikan proteksi sekaligus mengedepankan tata kelola dan transparansi Unit Link bagi nasabah. Dari AIA sendiri, produk Unit Link sangat diminati. Saat ini jumlahnya mencapai 65% dari total keseluruhan polis nasabah. Semoga dengan penghargaan ini AIA semakin sukses dan mempertahankan kinerja positif
untuk membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Anita. Berikutnya dari Prudential Life Assurance ada Ibu Novi Imelda, Chief of Investment and Wealth Prudential Life Assurance. Kepada Ibu Novi kami persilakan. Ya, terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas nama Prudential Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili direksi dan segenap karyawan Prudential Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para nasabah kami di seluruh Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada Prudential Indonesia selama ini. Dan tak lupa kami juga turut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua tenaga pemasar Prudential atas kerjasama serta kontribusinya yang luar biasa sehingga tahun ini Alhamdulillah Prudential Indonesia berhasil meraih penghargaan yang luar biasa dari media asuransi. Seluruh kepercayaan serta dukungan yang diberikan kepada Prudential Indonesia membuat perusahaan kian kokoh dan mampu untuk menjangkau lebih banyak masyarakat agar terlindungi asuransi jiwa dan terus mewujudkan perlindungan kepada nasabah. Dengan begitu, kita semua dapat mewujudkan hidup yang lebih sehat, lebih sejahtera, sehingga bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan ini. Semoga kegiatan dari media asuransi ini dapat terus terselenggara sehingga industri asuransi dapat lebih bersemangat dan terus berkembang di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi atas sambutannya. Selanjutnya dari Chubb Life Insurance Indonesia ada Ibu Emira E. Upangat, Head of Life Operation Chubb Life Insurance Indonesia. Kepada Ibu Emira kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dari pihak media asuransi atas penyelenggaraan Unit Link Award ini. Saya mewakili perusahaan dan jajaran manajemen PT Chubb Life Indonesia ingin menyampaikan maaf karena direksi kami kebetulan berhalangan hadir, masih ada schedule yang lain dan tidak bisa ditinggalkan. Mewakili Chubb Life, kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami berkat kepercayaan para nasabah, para distributor kami, serta kerja keras mitra-mitra kami semua, beserta semua shareholders kami berhasil memperoleh penghargaan ini. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kepercayaan ini dapat membuat kami memberikan nilai lebih kepada masyarakat dan selalu melakukan continuous improvement. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Emira. Selanjutnya dari BNI Life Insurance, Bapak Haryadi Cahyono, GM of Investment and Treasury BNI Life. Kepada Pak Haryadi kami persilakan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Riswinandi, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wawan Hendrayana, Head of Investment Research PT Infovesta Utama, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili manajemen BNI Life ingin mengucapkan terima kasih kepada media asuransi yang telah memberikan sejumlah penghargaan untuk sejumlah produk-produk Unit Link BNI Life pada ajang Unit Link Awards 2022. Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari bantuan segenap jajaran manajemen dan karyawan BNI Life yang senantiasa bekerja sepenuh hati dalam memberikan layanan optimal bagi nasabah tercinta. Demi menjaga keamanan dana nasabah, BNI Life senantiasa menerapkan strategi investasi yang prudent sehingga performa instrumen perusahaan tetap kompetitif. Dengan semakin membaiknya iklim investasi, kami berharap kepercayaan masyarakat atas produk asuransi Unit Link semakin membaik.
Akhir kata, penghargaan ini akan menambah semangat bagi segenap pimpinan dan karyawan BNI Life untuk terus memberikan yang terbaik bagi nasabah. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haryadi. Berikutnya dari Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ada Bapak Tomoyuki Monden, Direktur Sinarmas MSIG Life. Kepada Bapak Tomoyuki kami persilakan. Terima kasih dan selamat pagi. Bapak Muharrol Jalil selaku CEO Media Asuransi, Bapak Wawan Hendriana selaku Kepala Bidang Riset Infovesta. Perkenalkan kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Sinarmas MSIG Life sebagai salah satu pemenang Unit Link Award 2022 Media Asuransi untuk fund kami di kategori pendapatan tetap serta kategori pasaruan konvensional dan syariah. Terima kasih kami sampaikan kepada para nasabah, mitra, pemegang saham dan khususnya media asuransi atas penghargaan ini. Kami berharap dengan memberikan dana terbaik, produk dan layanan inovatif, kami akan terus berkomitmen untuk menjadi Forever Trusted Partner for Life. Terima kasih, salam sukses. Terima kasih kepada Bapak Tomoyuki. Selanjutnya dari Aksa Finansial Indonesia, Bapak Denny Darwoko, Chief Agency Officer Aksa Finansial Indonesia. Kepada Bapak Denny kami persilakan. Selamat siang kepada Bapak Muharrol Jalil, selaku CEO dari Media Asuransi dan Ketua Dewan Juri Unit Link Award 2022. Saya mewakili Aksa Finansial berterima kasih kepada Media Asuransi atas penghargaan Unit Link terbaik 2022 kepada Aksa Finansial untuk 3 kategori. Kami mewakili Aksa Finansial berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan terbaik kepada nasabah yang sesuai dengan kebutuhan serta terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan, termasuk memberikan pemahaman mengenai produk asuransi Unit Link kepada masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia dapat paham mengenai manfaat dan prinsip dasar dari produk Unit Link. Saya berharap dengan adanya penghargaan ini dapat memberikan kepercayaan kepada nasabah dan juga masyarakat Indonesia terhadap asuransi di Indonesia dan produk Unit Link. Penghargaan ini kami dedikasikan kepada seluruh karyawan, tenaga pemasar yang telah bekerja keras, yang telah memberikan solusi perlindungan terbaik kepada nasabah, dan tentunya juga kepada nasabah itu sendiri yang telah memilih Aksa Finansial sebagai mitra untuk perlindungan jiwa dan kesehatan mereka. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Denny atas sambutannya. Selanjutnya dari Aksa Mandiri Financial Service, Bapak Ayus Podar, Direktur Aksa Mandiri Financial Service, kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu. Thanks to Media Asuransi for holding this event as an appreciation to insurance industry. These awards also represent the media support for the development of insurance industry in Indonesia. Today, several of our unit-linked products have been named the best, and it's a manifestation of our commitment to managing customers' funds prudently, as well as focusing on providing the best returns for our customers, complementing the protection benefit in the unit-linked products. We in Aksa Mandiri provide a wide selection of investment funds in unit-linked products, which are picked by customers according to the risk profile so as to ensure alignment with their long-term financial goals. These awards will spur us further to continue to develop our unit-linked solutions, and it's also a testament to the unit-linked insurance products itself, which are still in demand due to their protection combined with long-term financial planning benefits. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ayus. Berikutnya dari Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Ibu Melindawati, Direktur dan Chief Financial Officer Manulife Indonesia. Kepada Ibu Melindawati kami persilakan. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Saya mewakili manajemen dan karyawan Manulife Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Media Asuransi atas penghargaan yang diberikan kepada Manulife Indonesia. Ini adalah bukti kepedulian dari rekan-rekan media seperti Media Asuransi
untuk terus memajukan industri asuransi. Sehingga semakin banyak keluarga Indonesia yang dapat kita bantu bersama agar kesejahteraan dan perencanaan finansialnya menjadi semakin hari semakin baik. Selain itu, saya juga berharap semoga media asuransi juga semakin maju dan terdepan dalam memberikan edukasi asuransi kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Ibu Melindawati. Selanjutnya dari Allianz Life Indonesia, Ibu Nimade Daryanti, Chief Investment Officer Allianz Life Indonesia. Kepada Ibu Nimade, kami persilakan. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Riswinandi, Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (OJK), Bapak Muharor Jalil, CEO Media Asuransi, Bapak Wawan Hendrayana, Head of Research Infovesta, dan seluruh hadirin sekalian. Saya mewakili Allianz Indonesia mengucapkan terima kasih atas penghargaan Unit-Linked Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Media Asuransi. Kami sangat bangga dapat menerima penghargaan 7 Unit-Linked Fund yang dikelola Allianz. Di tengah kondisi yang penuh tantangan, Allianz Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan nasabah dengan menyediakan solusi perlindungan asuransi dan pengelolaan fund yang optimal. Bersama industri juga, kami senantiasa melakukan beragam edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan juga literasi keuangan masyarakat, khususnya terhadap unit-link. Allianz Indonesia akan terus menyediakan solusi finansial bagi nasabah dan melindungi lebih banyak lagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nimade. Selanjutnya dari Asuransi Simas Jiwa, Bapak Yusuf Sutarko, Chief of Digital Transformation Asuransi Simas Jiwa. Kepada Bapak Yusuf, kami persilakan. Ya, terima kasih dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Riswinandi, Bapak Muharor Jalil, Bapak Ahmad Aris, Bapak Budi Tampu Bolon, Bapak Togar Pasaribu, Bapak Wawan Hendrayana, Dewan Juri Unit-Linked, dan Bapak Ibu undangan sekalian. Saya mewakili Simas Jiwa, hadir mewakili Direktur Utama kami, Bapak I.J. Sugeng Wibowo, yang terkendala hadir di acara penganugerahan ini. Selaku entitas dari grup Sinarmas, saya mengucapkan banyak terima kasih atas penghargaan yang kami terima, atas 4 fund yang kami kelola oleh Simas Jiwa. Hal ini menjadi bukti bagaimana dedikasi dan komitmen kami dalam mengelola dana nasabah, serta untuk terus menjaga kepercayaan nasabah kami. Kami tahu bahwa tidak mudah untuk dapat dinominasikan dalam award ini dengan berbagai persyaratan seperti kinerja yang baik, tidak adanya anomali ataupun keterlibatan dalam kasus hukum ataupun sanksi dari regulator. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, kami menerima dan mengucapkan terima kasih. Salam hangat dari kami, Asuransi Simas Jiwa. Terima kasih kepada Bapak Yusuf. Kami ucapkan selamat kepada seluruh peraih penghargaan dan pemenang Unit-Linked Award 2022 Media Asuransi. Semoga kinerja yang baik ini dapat dipertahankan ke depannya dan lebih baik lagi. Pada kesempatan ini, izinkan pula kami secara khusus mengucapkan terima kasih kepada para pendukung acara ini. PT AIA Finansial, PT Prudential Life Assurance, PT Cap Life Insurance Indonesia, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, PT Aksa Finansial Indonesia, PT Aksa Mandiri Financial Service, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Simas Jiwa, PT Sun Life Financial Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian selesailah rangkaian acara webinar dan virtual awarding pada hari ini. Sekali lagi atas nama Media Asuransi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu
Dan juga mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan Unitlink Award kali ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ai Ahmad Hidayah selaku MC, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam memandu acara Unitlink Award siang ini dan sore ini. Sampai jumpa kembali di acara Unitlink Award tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insurance list connecting to your customer and partner. Selain sebagai ajang corporate branding, Space Insurance List di majalah media asuransi kini hadir sebagai media yang menghubungkan antara perusahaan perasuransian dan mitra bisnis atau masyarakat. Dalam box logo perusahaan Anda, kami sematkan QR code yang dapat di-scan dan terkoneksi dengan website atau aplikasi perusahaan Anda. Bagi yang sudah ada logonya, Anda sudah on the right way atau sudah di jalan yang benar. Nah, bagi yang belum nih, segera hubungi tim marketing kami. So, tunggu apa lagi? Jangan lewatkan kesempatan ini buat perusahaan Anda terkoneksi lebih cepat dengan mitra bisnis dan pelanggan.